Ya, teman-teman, kalau di siang hari kita suka membahas untuk harga wajar, teman-teman ya. Karena jam lagi istirahat dan untuk harga wajar kan tidak update seperti updatean emiten teman-teman biasa ya. Baik, metode yang saya gunakan untuk PR rasio dan PBP. Rumusnya itu EPS kali PR rasio selama rata-rata selama 3 tahun. Dan untuk rumus PBP, harga buku dikalikan dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Ingat itu teman-teman ya. Saya menggunakan yang paling simpel teman-teman ya. Teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya ya. Dan yang kedua teman-teman ya, tidak ada rekomendasi teman-teman ya. Tidak ada rekomendasi. Sini kita sama-sama untuk belajar. Adapun emiten yang akan kita bahas harga wajarnya adalah SMGR ya. Nah, kalau sekarang posisinya sudah mentok selama 10 tahunan ini sudah mentok di harga termurahnya dan sekarang lagi di harga murah lebih dikit, teman-teman. Jadi sekarang lagi posisi murah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan SMGR ya. SMGR ini untuk P/E rasionya sekarang di angka 17 teman-teman ya, P/E rasio di angka 17 nih. Dan bagi yang baru gabung teman-teman ya, saya menghitung harga wajar itu tidak kemana-mana ya. Saya tidak memperlihatkan keuangan yang sangat lengkap. Saya hanya memperlihatkan dari statistik aja teman-teman ya. Sama untuk Chatbit teman-teman ya. Oke. Jadi saya tidak kemana-mana dan saya menggunakan yang paling simpel teman-teman. Baik teman-teman, untuk net income-nya dari 472 miliar ya ke angka 43 miliar, menurunnya sangat drastis. Berapa nih gross itunya? Net income-nya hampir 90% minus ya teman-teman, minus ya itu ya. Nah, untuk revenue juga menurun ya dari 8,3 ke angka 7,6 teman-teman ya. Triliun ya, menurun. Menurun drastis juga sama teman-teman ya. Untuk PRS-nya 17,54, 17,54 rata-rata angka 18 sedikit agak murah lah teman-teman ya. Untuk EPS-nya berapa? Sekarang di angka 43 teman-teman ya untuk TTM-nya nih. Terus untuk PBP-nya 0,44, rata-ratanya berapa? 0,89 berarti murah teman-teman ya. Tapi ini dijual di bawah angka 1 teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya di 6.480, 6.480-an ya. Berarti murah teman betul ya, harga murah ya. Yang 2.800. Terus untuk ROI-nya kecil amat 0,66 teman-teman. Kita lihat DER-nya, kalau DER-nya masih aman ya. Masih di bawah 0,5. Untuk cash-nya 3,7 triliun. Equity-nya 43 triliun dan hutangnya cuma 9 triliun. Artinya masih posisi aman secara LK. Cuman ini harus ditingkatkan nih revenue-nya ya. Revenue-nya kurang teman. Selama 3 kuarter ya, kuarter 1 tahun 2022 2023, 2024, 2025 teman-teman kuarter satunya mengalami penurunan ya untuk kuarter satunya. Baik, karena kita sudah mengetahui berapa TTM-nya untuk EPS-nya di 4301 ya. 43.01 dikalikan dengan PRS-nya 1877 teman-teman. 18.77 sama dengan di angka 800 teman-teman ya. Jadi untuk harga wajar sekarang itu di angka 800. Jadi teman-teman sekarang posisinya di angka 2000. Nah, berarti lagi mahal teman ya. Posisi lagi mahal ya. Kalau penuh perhatikan di 877 dan ini di angka EPS-nya di angka 43 untuk jadi sekarang dalam posisi mahal. Kita satu lagi hitung berdasarkan harga buku berapa ya? PBP ya. 648212. 6482.12 dikalikan dengan PBP rata-ratanya kita cek dulu 0,89 ya. 0,89. Kita kasih sama dengan kita enter dan hasilnya di angka 5.700. Kita pindahkan dulu baru kita bercerita sebentar teman-teman ya. 807 5769 5769 dicatat tanggal 28.05.25. Nah, teman-teman sudah dapat ya untuk harga wajarnya
807 berdasarkan PE rasio dan berdasarkan PBB masih di angka 5 ribuan. Berarti kalau berdasarkan PBB sekarang masih murah, teman-teman ya. Nah, teman-teman bagaimana sekarang? Sekarang itu dalam posisi uptrend, teman-teman ya. Mungkin sudah secara PE rasio kurang meyakinkan, teman-teman ya, karena harganya aja sekarang udah 2.000. Wah, ini katanya ngaco nih, PE rasio nggak jadi masalah, teman-teman. Sama juga hitung-hitungan angka. Ingat, teman-teman, di atas harga wajar di situ ada harga bandar, teman-teman ya. Kemarin sempat ada pembuangan, teman-teman, si SMGR ini ya, di sini nih. Tanggal 27 itu ada pembuangan. Nah, per hari ini eh, belum ada update-annya ya. Tapi sini sudah bikin dia itu open apa namanya ini nih teman-teman nih. Ada si kepala merah kecil, teman-teman, artinya tanda kenaikan sudah dibikin. Seperti yang kemarin saya bilang, apabila jatuh ke angka 2650 sini ada gap teman-teman ya. Ini masih aman ya, kecuali kalau ke arah 2520. Nah, teman-teman harus hati-hati bisa ke bawah lagi. Tetapi sekarang posisi CSMGR ini masih posisi murah. Murahnya dari mana? Ini sudah harga paling bawah, teman-teman ya, sudah mentok di bawah. Kan ini sudah ke harga murah banget, terus dia di up ya ke harga murahnya. Ini pas banget di harga murah, lebih dikit lah harga murahnya. Jadi kesempatan untuk ke atasnya ada. Secara PE rasio pun kalau berdasarkan rata-ratanya ya, ini 1877. Nah, ini di angka 17-an ya, 1754 mungkin ada sedikit lagi lah teman-teman ya. Jadi kalau dia gonjang-ganjing di bawah nggak jadi masalah teman-teman karena memang secara PE rasio pun masih posisi dia harga serang itu mahal, kecuali kalau berdasarkan PBB yang kali 5 ribuan. Berarti kalau 5 ribuan ini target yang saya targetkan bisa tercapai semua teman-teman ya. Sedikit lagi menyentuh harga berapa nih? Harga 3.330 itu pas banget di harga MA 200 teman-teman. Kalau sudah bisa melebihi MA 200 dipastikan dia akan up. Ya teman-teman, jadi harga wajar sudah dihitung. Nah, kita ke emiten berikutnya ya. Berapa harga wajar untuk emiten? Apa nih? Ada emiten ASRI ya. Kita lihat ASRI ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. ASRI ya untuk net income-nya dari 42 ke 32 menurun teman-teman ya untuk net income-nya. Revenue-nya juga menurun dari 947 miliar ke angka 567 miliar. Untuk PE rasio TTM-nya 60,22, rata-ratanya di angka 7. Nah, berarti kan sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Itunya apa namanya? Harganya ya. Terus PE rasionya tinggi teman-teman ya. Rata-ratanya di angka 7 berarti kalau berdasarkan harga rata-rata ya posisinya mahal teman-teman ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga harga bandar. PBB-nya 0,24, nah, rata-ratanya berapa di sini? Sini 0,31 teman-teman ya. 0,31, 0,24 berarti masih murah tapi dijual di angka 1 ya. Maaf di bawah angka 1. Kita lihat harga bukunya berapa? 572.36. Terus untuk DER-nya sudah mulai setengah equity teman-teman, hati-hati ya. Udah mulai setengah equity. Equity kan 11,2 triliun, nah hutang sudah mulai 6,5 ya, artinya lebih dikit 0,8 kali ya daripada EPS-nya. Terus untuk harga bukunya berapa ini? Harga bukunya, mana harga bukunya? Nah, 572 sekarang 138, berarti murah, masih murah ya. ROE-nya kecil banget, ROE-nya 0,40 teman-teman, kurang baik ya ROE-nya ya. Dia tidak bagi dividen. Untuk cash-nya 496 miliar dan equity-nya 11,2 triliun, teman-teman ya. Jadi secara revenue kurang baik nih, teman-teman ya. Dibanding tahun 2024-nya untuk kuartal satunya kurang baik. Baik, kita langsung aja hitung berapa sih harga wajar daripada ASRI. Kita lihat EPS-nya ada ya, 2.29. 2.29 dikalikan dengan PE rasionya di angka 7.59 ya. 7.59 sama dengan di angka 17 perak teman-teman ya. Jadi ini dalam posisi untuk PE rasionya kondisi mahal teman segini ya. Berdasarkan PE rasio, tapi ingat satu lagi ada berdasarkan PBB ya. Kita berdasarkan PBB itu harga bukunya itu 57236. 572.36 dikalikan dengan 0,31 teman-teman ya. 0,31 sama dengan hasilnya di angka 177. Berarti kalau sekarang harganya
138 masih murah, masih di bawah 177 teman-teman ya untuk harga sekarang. Kita catat dulu di sini Asri ya. Asri nih. Ini udah baru dulu ini ya. Ini dulu lagi bagus teman-teman ya. Kuartal 2-nya lagi bagus nih. Kuartal sekarangnya lagi jelek ya. Oke, teman-teman ya. Kita catat dulu di sini. Kuartal 1 di angka 17 ya. Di bawah ekspektasi teman-teman. Mungkin salah kalau salah yaitu berarti brokernya teman-teman ya. 177 tinggal teman-teman meyakini mau ke arah mana, itu adalah hak dicatat tanggal 28.05.25. Nah, kita bercerita sedikit deh teman-teman ya. Baik, secara kuartalan PE rasionya kan kita cek lagi deh teman-teman. Wah, kalau sampai 17 sih gitu kan. Ya kenyataannya begitu teman-teman, EPS-nya kan cuma 2,29 teman-teman ya, tidak banyak. Sedangkan ini menurun teman-teman, untuk kuartal satunya kan menurun. Gede banget teman-teman menurunnya net income sampai 24% ya. Terus revenue 40%, artinya menurunnya sangat drastis. Oke, kita bercerita dulu mulai dari sini. Dia itu standarnya itu di harga di sini teman-teman ya. Di angka 160-an itu standarnya. Jadi kalau teman-teman punya di harga 160-an juga masih posisi murah sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu standarnya. Paling dia itu beberapa kali hanya dua kali teman baru dua kali aja dia dijebloskan di bawah harga standarnya. Nah, ini untuk kali ini lagi sudah mulai mantul dari supportnya sebenarnya teman-teman ya. Kalau hari ini ada penurunan, teman-teman ya biarin aja dulu nih tanda penurunannya sudah dilewati satu. Nah, mudah-mudahan ditahan nih kan sudah dua kali ditahan di area sekarang ya di angka 138. Nah, mudah-mudahan ini menjadi titik terang ya bahwa dia ada pantulan. Soalnya sudah mulai ada dorongan juga kan. Nah, ini adalah 144 adalah area tanda kenaikannya. Nah, ini mungkin menjadi tanda supportnya teman-teman di sini. Jadi kalau di bawah support ya hati-hati aja. Dia bisa ke area sini teman-teman ke 124 ya. Di situ ada PR yang harus dikerjakan. Kalau di sini aman teman-teman ya. Area 126-nya aman. Tapi di sininya yang tidak aman 124 ada PR gap kecil. Jadi kalau diturunkan ke situ ya teman-teman santai aja dulu. Kenapa? Kalau yang mau beli santai aja dulu teman-teman ya. Santai aja dulu. Kalau mau average pun santai aja dulu. Jangan terburu-buru. Yang punya di bawah santai juga sama teman-teman. Ini juga posisinya dalam posisi murah teman-teman ya. Kalau berdasarkan saya murah. Soalnya apa? Soalnya dia cenderung dijual dari harga tengah ke bawah. Nah, targetnya jangan tinggi-tinggi ke angka 258. Sini sudah cukup nih. 200 sudah cukup teman-teman. Karena 200 itu adalah area-area yang bisa dijangkau. Ya, nanti targetnya ke situ aja. Baik teman-teman, kalau sekarang kan masih ditahan di MA20-nya nih ya. Mudah-mudahan ditahan di MA20 ya, tidak lepas lagi. Karena kemarin si Bana Lokal juga pernah ngambil, sini Asrin ngambil. Cuman ada pembuangan sedikit-sedikit aja per kemarin. Tapi untuk hari ini kita lihat lagi nanti teman-teman, harus kita lihat sore kan. Kalau sekarang kan belum update. Oke teman-teman, jadi untuk Asri ini masih ditahan MA20 dan menjadi supportnya di sini support teman-teman ya. Tapi hati-hati jebol support teman-teman ya, jebol support dan jebol MA20-nya kecenderungan untuk ke angka 124-nya bisa teman-teman. Kalau teman percaya dengan keyakinan PBP, ya berdasarkan PBP ini masih murah. Tapi kalau berdasarkan PR ratio sekarang tanggal 17 berarti sangat mahal teman-teman ya. Tapi kalau saya sendiri teman-teman ya suka melihat ini aja udah patokan berarti 200 ya udah saya ke santai aja ke 200 teman-teman karena standarnya 200 itu bisa kejangkau ya. Nah, kalau dikasih bonus sampai ke angka 260 ya itu bagus berarti teman-teman ya. Kita ngambil yang standarnya aja teman-teman, ngikutin aja MA-nya. Kalau sekarang MA-nya lagi posisi mau ke bawah makanya hati-hati aja. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di angka 144 sama di angka 150 nih, targetnya di angka 164 di MA 200-nya. Sudah menyentuh MA 200 cuman dia takut akhirnya dia turun lagi. Bagus teman-teman koreksinya ya. Kalau dia ditahan di MA 220 nih bagus teman-teman ya, dia koreksi. Tapi kalau dijebolin ya teman-teman harus waspada bisa ke angka 123. Terakhir Smart Money sudah mulai ngambil di sini ya, sama Smart Money ngambil, Smart Money ngambil ada kenaikan di sini Smart Money sudah mulai ngambil cuman ada penurunan ini diambil sama Smart Money lagi. Oke teman-teman untuk asli seperti itu ya untuk harga wajarnya kenyataannya seperti itu ya terserah teman-teman ya. Kalau berdasar ingat teman-teman di atas harga wajar di situ ada harga bandar dan bandar lokal pun masih posisi akumulasi atau memaaf harga tapi bandar foreign lah yang berusaha untuk keluar. Lanjut ke emiten berikutnya teman-teman ya. Ada MAPA teman-teman ya. Sekarang 20 poin turun ya.
Baik untuk kuartal satunya ada peningkatan bagus teman-teman ya. Dari 281 miliar ke angka 340 teman-teman. Berapa persen? Untuk net income-nya 20% teman-teman, bagus ya. Peningkatan revenue-nya dari 3,6 triliun ke angka 4,3 triliun ya. Ada peningkatan juga kan sekitar 16 persenan. Nah, sekarang PBB-nya itu berada di angka 12, teman-teman, di angka 12, rata-rata di angka 16, berarti masih posisi murah ya. Kita lihat untuk PBB-nya 2,78, 2,78, rata-ratanya berapa? Di angka 3 ya, 3,67. Sini, 3,67 artinya posisi sekarang masih murah karena rata-rata di angka 3. Kita lihat untuk harga bukunya 258, sekarang 720, berarti betul ya dia dijual di angka 1 ke atas. DER-nya 0, DER-nya sangat kecil banget teman-teman. Pokoknya keren 19,15. Jadi secara fundamental ini oke teman-teman ya. Dia bagi dividen 5 perak lumayan lah teman-teman ya. Oke. Kita lihat untuk cash-nya 800 miliar, equity-nya 7,3 triliun dan hutangnya cuma 485 miliar aja ya. Ini total ada 48, berarti ini jangka pendeknya gede berarti ya. Ini kagak dicatat di sini apa ya. Begitulah teman-teman ya. Oke teman-teman, berapa sih EPS-nya sekarang di angka 4956 ya. 49,56. 56 dikalikan Z dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 16,01. 16,01. Di angka 793. Nah, sekarang di angka 720, berarti murah tinggal berapa poin lagi ya. Berdasarkan PR rasio tinggal berapa poin lagi. Nah, kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita butuh harga buku. Harga bukunya 25882. 258.82 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? Di angka 3,67. 3,67. Nah, ini pasti gede nih. Berapa ya? 949, teman-teman ya. Nah, kita catat dulu di sini ya. 793. 793 dan berdasarkan PBB 949 ya. 949. Nah, kita catat tanggal 28.05.25. Nah, teman-teman sudah keluar harga wajarnya. Berarti sekarang dalam posisi kalau berdasarkan harga bukunya harga buku atau PBB ya di angka 900, berarti murah, masih murah, masih ada target ke MA 200 yang malahan lebih dikit teman-teman ya. Tapi kalau berdasarkan rumus PR rasio ini tinggal dikit lagi, tinggal beberapa poin lagi ya. Ke 790 itu di sini teman-teman. Nah, di area sinilah teman-teman ya, nggak jauh-jauh dari sini. Area sinilah teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, di atas harga wajar di situ ada harga bandar. Apalagi MAPA ini kemarin sudah diakumulasi ya 3 hari sama Bandar Poren dan 2 hari sama Bandar Poren, 3 hari sama bandar lokal. Dan per hari ini belum ada konfirmasi lagi teman-teman. Ini sudah mau dilewatin teman-teman nih ya. Ini gapnya sudah mau dilewatin ini. Walaupun dia ke atas udah dilewatin, walaupun ke bawah juga sudah dilewatin. Tapi kalau dia ke atas dia meninggalkan jejak kenaikan di sini teman-teman ya. Di angka 740 teman. Jadi walaupun turun ke bawah nggak jadi masalah. Kalau dia turun ke level 700 aman, masih aman ya, karena masih menempel di MA 20-nya ya, kecuali kalau sudah jeblos area 645 ya hati-hati aja teman-teman ya. Juga tanda-tanda penurunan di sini satu nih ya di angka 675 ya. Oke teman-teman, ini tanda-tanda penurunannya sudah saya bikin, bandar lokal juga sudah akumulasi selama 3 hari dan bandar lokal kemarin masuk 14,3 miliar, teman bagus ya. Ya teman-teman, target saya kemana? Target saya ada di angka 860 sama di angka 1175. Nah, kesannya kosong teman-teman ya. Posisi ingat, posisi si MAPA ini posisinya lagi dijual di harga premium. Artinya apa? Dia dijual di harga mahal. Kenapa mahal? Karena harga tengah ke atas. Jadi ini murahnya itu ternyata masih di angka premiumnya teman-teman. Kalau berdasarkan saya begitu. Karena ukuran saya itu kalau murah sudah lepas daripada harga tengahnya. Harga tengah ke bawah itu dia bilangnya, saya bilang ini sudah mulai murah gitu kan. Mulai pengen murah banget ya pasti disupport, kalau enggak pas banget di tanda di angka sini nih, di 60-an. Cuma dikasih enggak gitu kan. Kalau dikasih ya udah sampai di sini aja, berarti di rata-ratanya di angka 540 teman-teman. Ini kan sama dengan rata-rata di sini teman-teman. Jadi dia itu cenderung kalau mau ngambil nanti teman-teman lebih baik teman-teman udah bikin, dia kan sudah bikin satu siklus nih ya untuk tanda kenaikan sampai atas banget. Dia menyentuh harga offernya ya. Tunggu sampai dia, kalau dia
istilahnya di MA maaf, kalau dia, turun ke level 537 atau pas banget di harga tengahnya, nah itu saatnya untuk ngambil. Kalau sekarang kan baru baru berjalan seperempatnya teman-teman ya, masih ada kesempatan ke angka seribuan teman-teman ya. Saya aja menargetkan untuk ke angka 1180 ya. Yang terdekatnya di MA 200-nya di angka 855. Itu dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti teman-teman ya, selamat bertanding ya, selamat trading untuk hari ini ya. Libur teman-teman ya, bursa mah libur mulu teman-teman ya, makanya kalau sesi 3 diberlakukan akan lebih keren lagi. Ya teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dan ciao.